Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari Jogja. Baik, untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya untuk membuat alat evaluasi belajar yang sangat mudah dan gratis ya tentunya, yaitu Google Form. Mau tahu caranya? Mau tahu hasilnya? Let's go. Ya, baik teman-teman, untuk membuat alat evaluasi berupa Google Form, kalau kemarin kita sudah membuat lewat komputer desktop, gitu ya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman membuat Google Formulir, sebuah alat evaluasi yang sangat mudah, murah, dan gratis lewat HP. Nah, yang pertama itu tidak lewat Google Drive, ya, tetapi kita lewat situsnya Google Dokumen itu tersebut. Bagaimana? Kita langsung ketik saja ya, misalkan HTTP gitu ya, langsung kita tulis saja docs pakai garing, terus docs. Nanti cari yang Google Form. Nah, ini ada ini Google Form ya. Nah, setelah masuk kita tunggu ya. Oh iya teman-teman, sama seperti komputer desktop, semuanya menentukan dari kualitas jaringan internet ya. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang kita masuk di formulir tanpa judul ini, berarti kita sudah masuk di Google Form-nya. Nah, biar lebih enaknya kita ubah menjadi desktop ya, menjadi situs desktop. Kita checklist ya, sudah menjadi situs desktop. Nah, ini sama seperti kalau kita ada di komputer desktop ya. Terus bagaimana caranya? Ya, diceklik itu, terus kemudian ada tulisan formulir, klik aja formulir. Ya, sudah keluar ya. Ya, ini adalah tampilan situs desktopnya. Ya, di tampilan situs desktopnya seperti ini. Kita langsung saja ya, buat formulir tanpa judul ini kita ganti namanya ya. Ganti namanya, misalkan yang paling ngetren saat ini adalah penilaian gitu ya, PAT semester genap. Nah, terus di deskripsi formulirnya kita isi dengan misalkan tema 9 kelas 5. Nah, ini sudah merupakan bentuk awalnya. Terus kemudian karena ini berupa identitas halaman pertama, berarti kita tulis di sini namanya ya, nama siswa. Oke, kita ganti jadi nama lengkap biar enak ya, nama lengkap ya. Ya, nama lengkap. Nah, karena nama lengkap itu berupa jawaban singkat, berarti ini sudah benar, sudah jawaban singkat. Nah, karena ini wajib diisi, di checklist yang wajib diisi. Ya. Terus untuk menambah slide-nya lagi, kita pencet tanda plus. Ya, itu ini masih bagian pertama. Ya, bagian pertama. Oke, berarti setelah nama kita tulis biasanya kelas gitu ya. Kalau kelas 5-nya itu banyak, misalkan ada 5 atau 4, berarti kita cari opsinya yang pilihan ganda. Ini sudah ada. Nah, opsi pilihan ganda. Kita cari misalnya kelasnya 5A. Ya, 5A. Terus tambahkan lagi ada 5B. Ya, terus tambahkan lagi ada 5C. Terus ada 5D ya, 5 aja ya, 4 aja ya. Nah, terus karena ini wajib diisi, berarti checklist lagi wajib diisi. Nah, seperti itu. Nah, ini menyesuaikan lagi ya, kalau pengen tambah lagi slide-nya lagi, tambah lagi, berarti pencet plus ya. Di sana pertanyaannya misalkan nomor presensi ya, nomor presensi ya. Di nomor presensi ini jawaban singkat
Berarti kalau jawaban singkat, nah sudah benar, langsung kita checklist wajib diisi. Gitu ya, teman-teman semuanya ya, gampang ya. Nah, lebih privasi, lebih baiknya menggunakan password atau token ya. Karena kalau tidak punya password, tidak sembarangan orang bisa masuk, atau biar orang lain yang tidak punya akses tidak bisa masuk. Ya, kita tambah lagi, terus kita tulis password. Password. Nah, di password ini karena ini berupa jawaban singkat, ya kita cari yang jawaban singkat. Ya, jawaban singkat. Nah, misalkan kemudian kita cari ini di sini adalah kok nggak bisa? Oke, berarti kita harus kasih kunci. Nah, kalau kita kasih kunci, berarti kita harus masuk ke pengaturan. Ini pengaturan. Nah, terus diklik bagian kata kuis. Ya, di kuis, terus kemudian digeser atau diaktifkan, jadikan sebagai kuis. Klik. Nah, sudah. Nah, sekalian kita bahas di sini ya. Nah, di dalam kuis ini biasanya ada opsi-opsinya, itu opsi kuis, rilis nilai. Kita ya, di situ sudah disarankan segera setelah setiap pengiriman. Oke, nah responden dapat melihat ini bisa teman-teman sesuaikan. Ya, misalkan kalau responden atau siswa itu atau hanya melihat nilai poinnya saja, berarti yang di checklist nilai poinnya saja. Berarti jawaban yang benar atau kuncinya yang tahu hanya yang membuat. Berarti kita hilangkan. Nah, selesai. Kita ketik simpan. Ya, simpan. Nah, berarti kita harus cari kunci jawabannya. Kita klik kunci jawaban. Nah, ini untuk passwordnya. Ya, untuk passwordnya. Ya, passwordnya kita kasih jawaban yang benar, misalkan PAT kelas 5. Nah, ingat ya, kalau password itu kapital sama kecilnya menentukan. Nah, ini saya pakai kapital semua. Berarti nah, ini saya pakai kapital semua, berarti saya tulis selesai. Ya, selesai. Nah, karena kita membuat pakai HP ya, jadi kadang HP itu digunakan untuk yang lainnya. Misalkan kita tiba-tiba keluar atau dipakai untuk yang lainnya, bagaimana cara memasuk lagi ke Google Form yang sudah tadi kita buat? Kita tidak usah masuk ke HTTP ya, kita masuknya ke Google Drive. Jadi sudah tersimpan otomatis oleh sistem di Google Drive. Kita buka di Google Drive, ya kita cari Google Drive. Ya, Google Drive. Tadi belum saya ubah ya, belum saya ubah, masih berupa formulir tanpa judul. Ya, itu ada formulir tanpa penilaian genap. Kita klik. Ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di formulir tanpa judul milik kita tadi. Ya, ini seperti tadi. Ya. Oke ya. Nah, terus untuk kembali ke desktop, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah diklik yang sini. Ya, ini ada tulisannya versi desktop. Nah, kita kembali lagi ke bentuk yang desktop. Ya, kembali ke bentuk desktop. Oke, kita langsung pencet saja mana yang akan kita edit. Nah, sekarang tadi kita sudah pakai password, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, sekarang kita pakai ini misalkan soalnya ya. Soal pilihan ganda. Ya, berarti misalkan ini perintahnya. Jawablah dengan baik dan benar. Misalkan gitu. Nah, terus kemudian soalnya di mana? Soalnya bisa di selanjutnya. Jadi jawablah dengan baik dan benar. Nah, untuk soalnya jangan di slide yang sini, tetapi tambah lagi slide berikutnya. Nah, jadi ini pertanyaannya baru di sini. Misalkan pertanyaannya, siapakah presiden saat ini? Nah,
Tuh, di situ ada Donald Trump. Nah, karena ini Google ya, jadi terserah Google mau merujuk yang mana. Kita pakai pilihan ganda, berarti ini sudah pilihan ganda ya. Oke, berarti kita langsung masuk ke opsinya. Misalkan opsinya mau pakai tulisan A, B boleh. Tapi kalau saya lebih enaknya pakai A, misalkan gitu. Nggak usah pakai tulisan, nggak usah pakai option jawaban, nggak apa-apa. Pakai lebih baik. Misalkan A, Soeharto, B, gitu ya. B, nah B, misalkan Jokowi. Terus kemudian C misalkan SBY ya, 3 saja ya. Nah terus kunci jawabannya kita klik di kunci jawaban. Kunci jawabannya oke, di sana sudah menyuruh kita untuk poin. Poin ini bisa kita sesuaikan. Misalkan soalnya 25 berarti satu poinnya 4. Kalau soalnya 20 satu poinnya 5. Misalkan kita kasih poinnya 5 ya, soalnya berarti 20. Nah kuncinya kita klik di Jokowi ya. Nah di sana kita klik selesai. Berarti nomor 1 sudah selesai ya. Oke, maaf tadi kurang nomor 1 ya. Terus selanjutnya kalau mau nambah berarti kita plus lagi ya, plus lagi berarti nomor 2. Di mana istana presiden berada gitu ya, di mana. Nah ini nomor 2, kita kasih opsi lagi A ya. A misalkan A di sini Jakarta, terus B ada di Bandung, kemudian C ada di Semarang. Nah kayak tadi ya, ini mau kunci jawabannya yang mana. Nah poinnya dulu 5, kunci jawabannya Jakarta A. Terus kita cek selesai. Nah begitu seterusnya ya teman-teman ya, sampai soal ini selesai.